Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di modul kamera setting. Nah, di kamera setting untuk setiap merek itu beda-beda, namun sama-sama menyeting hal-hal yang ini yang kita sebutkan ya. Jadi konsepnya sama, cuma beda di tombol aja kalau beda merek. Kalau saya pakai Sony ya, Sony A7S Mark II. Oke, nah jadi kita masuk ke segitiga exposure dan white balance. Jadi nanti kita akan belajar segitiga exposure dan white balance. Segitiga exposure ini ada 3 komponen, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Apa itu ISO? ISO adalah angka yang menunjukkan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Contoh seperti ini. Nah, semakin kecil angkanya, itu semakin gelap gambar yang dihasilkan oleh kamera. Semakin gede angkanya, itu semakin terang hasil yang dihasilkan oleh kamera. Namun, kalau terlalu banyak angkanya atau semakin terang ini, nanti akan menimbulkan efek noise. Seperti ini. Ini efek noise ini. Nah, jadi yang bagus gimana? Yang bagus itu ISO serendah mungkin. Jadi, kamu harus tahu kameramu itu level ISO-nya tertinggi di berapa untuk yang tidak sampai noise gitu. Jadi itu hasil yang terbaik. Misalkan kok sampai terjadi noise, nah diakalinya pakai lighting ya. Nanti ada modul lighting di belakang. Kemudian yang kedua adalah aperture. Aperture adalah bukaan di dalam lensa kamera yang mengatur berapa cahaya yang masuk ke sensor. Jadi nanti aperture itu di dalam lensa ya. Lensa itu ada bukaannya, jadi bisa membuka dan menutup. Jadi ini ada lensa. Nah, di dalam lensa ini bisa membuka dan menutup. Semakin kecil angkanya, ini ya, 1, maka bukanya semakin lebar. Semakin besar angkanya, maka bukanya semakin kecil. Nah, kalau semakin kecil, jadi cahaya yang masuk itu sedikit, maka gambar yang dihasilkan gelap. Nah, semakin lebar bukaannya, maka cahaya yang masuk banyak, jadi semakin terang seperti ini yang di bawah. Nah, aperture ini bisa menghasilkan efek bokeh ya, seperti di yang paling atas ini kan belakangnya bokeh, jadi yang tajam bagian depan. Ini pakai f4 ya, jadi bukannya agak lebar, backgroundnya bokeh, atau orang yang di belakang itu bokeh. Kemudian contoh yang di paling bawah ini pakai f22, jadi bukannya kecil, maka belakang itu ikut fokus, jadi depan dan belakang ikut fokus. Terus ada shutter speed. Dalam videografi, shutter speed adalah pengaturan yang mengontrol seberapa lama sensor kamera terbuka untuk menangkap cahaya dalam setiap frame video. Semakin gede angka di belakang flashnya, maka akan semakin gelap gambar yang dihasilkan. Semakin kecil angka di belakang flash, maka akan semakin terang. Jadi ini 1/30, yang sebelah kiri ini 1/250, jadi lebih gelap. Nah, contoh yang bawah ini 1/15. Nah, lebih kecil lagi 1/2, maka akan semakin terang. Efek ini akan menghasilkan motion blur ya, ketika angka di belakang flashnya lebih kecil. Nah, contoh 1/8 ini akan menghasilkan motion blur yang seperti ini yang di atas. Jika seperti ini, maka motion blurnya akan semakin banyak. Tapi kalau angka di belakang flashnya ini besar, maka motion blur akan semakin sedikit atau tidak ada. Seperti contoh di paling bawah. Jadi dia gerak kayak gini tapi nggak ada motion blurnya. Gimana sih cara mengaplikasikan segitiga exposure dalam videografi? Nah, langkah 1, tentukan gaya video dan frame rate. Nah, jadi sebelum mengatur segitiga exposure, kamu harus mengatur dulu FPS-nya mau berapa. Nah, umumnya kalau sinematik kan menirukan film. Nah, film-film di bioskop itu rata-rata menggunakan 24 fps atau 25. Tapi kalau misalkan kamu mau gerakan yang slow motion, itu pakainya 50 fps, 60 fps atau lebih besar. Nah, seperti ini ya. Ini adalah rumus shutter speed agar motion blur yang dihasilkan itu natural seperti mata melihat. Jadi kalau misalkan FPS-nya 24, shutter speed-nya 50. Jadi nggak usah diubah-ubah. Kalau 25 FPS, shutter speed-nya 1/50 juga. Jadi yang mendekati ya. Kalau ini kan 48, tapi kalau shutter speed 1/48 kan nggak ada. Jadi 1/50. Terus 30, 1/60. Langkah yang ketiga, atur sesuai estetika ya. Jadi tadi udah mengatur FPS, kemudian shutter speed. Yang ketiga adalah mengatur aperture ya. Gimana cara mengatur aperture? Tergantung kamu mau konsepnya gimana. Misalkan pingin belakangnya bokeh, jadi kamu buka selebar-lebarnya, misalkan dengan f1.8 atau f2.8, itu udah belakangnya udah blur atau bokeh. Terus kalau misalkan pingin semuanya jelas, maka bukaannya kecil atau angkanya diperbesar, jadi f5.6 atau misalkan 11, 20 gitu. Nanti jadi tidak menghasilkan efek bokeh. Nah, ini yang terakhir, kamu atur ISO sebagai penyeimbang. Misalkan tadi shutter speed udah diatur 2 kali lipat, terus aperture udah diatur bokeh atau enggak,
Nah, kemudian ISO itu menyeimbangkan agar gambar yang dihasilkan itu pas. Nah, ini tipsnya, ISO rendah itu 1-400 itu kualitas bagus, minim noise dan cocok untuk kondisi terang. Nah, ISO tinggi 800 ke atas cocok untuk gelap tapi bisa memunculkan noise. Jadi misalkan kalau kamera kalian ada noise-nya, solusinya pakailah lighting. Oke, tadi kita udah membahas segitiga exposure, sekarang kita bahas white balance. White balance itu adalah temperatur ya, jadi nanti bisa warnanya cold atau biru dan warm atau oranye kemerahan. Nah, ini penjelasan white balance ya. White balance dalam videografi adalah pengaturan yang digunakan untuk memastikan bahwa warna putih dalam sebuah gambar terlihat benar-benar putih. Jadi namanya aja white balance, meseimbangkan warna putih. Putih akan terlihat tetap putih. Misalkan terlihat kuning berarti white balance-nya belum pas, oke? Jadi kita setting biar warna putih tetap jadi putih. Misalkan kalian di situ melihat kertas putih, di kamera harus warnanya putih juga. Tips buat videografer pemula nih, gunakan auto white balance, pakai auto white balance dulu. Cuma nih, kalau warnanya tidak konsisten, itu lebih baik secara manual ya, karena nanti di editing bingung kalau misalkan warnanya berubah-ubah. Kalau auto white balance kan pasti warnanya berubah-ubah, kemerahan, kebiruan itu berubah-ubah dan akan menyulitkan ketika di editing. 3. Saat syuting profesional gunakan gray card atau white card untuk kalibrasi white balance secara akurat. Nah, saya kasih tips nanti ya, nanti ada prakteknya. Nah, gray card itu seperti ini ya. Ini gray card, yang ini white card, yang ini black card. Jadi cara menggunakannya, kamu setting custom white balance terus tembak ke sini, maka kamera akan otomatis ngeset white balance secara benar ya. Nanti kita praktekkan di belakang. Saya jelaskan creative style dulu. Creative style dalam videografi khususnya di kamera seperti Sony, Canon, Nikon adalah pengaturan yang mengubah gaya tampilan visual dari kamera kamu. Seperti kontras, saturasi, dan ketajaman. Fungsinya mirip seperti filter langsung di kamera, tetapi teknis dan bisa disesuaikan. Tips untuk mengatur creative style untuk pemula, gunakan standar atau netral ya. Yang dirubah kontrasnya aja, jadi kamu nggak perlu bingung gimana nih settingnya, kamu cukup pakai standar atau netral. Dan yang kedua, ubah kontrasnya aja, misalkan di ruangan terang banget dan kurang kontras, kurangi kontrasnya. Terus jika di ruang gelap banget, tambahin kontrasnya. Jadi atur kontras sesuai dengan kondisi cahaya. Nah, nanti kita akan praktek di lokasi yang cerah dan praktek di lokasi yang gelap.